Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, kita akan belajar bagaimana membuat algoritma untuk menghitung suku bunga dalam menggunakan loop. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menggunakan loop, baik itu dengan menggunakan metode while maupun dengan menggunakan metode for. Nah, untuk loop ini bisa kita aplikasikan ya untuk membuat program yang berkaitan dengan suku bunga. Kita langsung ambil contohnya tentang suku bunga. Contoh soal yang pertama, kita coba lihat ya di materinya. Seseorang menyimpan uang atau nasabah ini menyimpan uang 1 juta di bank. Ya. Nah, setiap bulannya ia menerima bunga 2%. Nah, artinya di sini kalau contoh yang ini si nasabahnya itu hanya 1 kali saja menyimpan uangnya di bank 1 juta. Nah, jadi kalau si nasabahnya ini menyimpan uang 1 juta di bank, jika bunganya itu 2% setiap bulannya, maka di bulan pertama nasabah ini akan mendapatkan bunganya adalah sebesar 2 juta ya, 2 juta 20.000. Jadi 2% dari 1 juta adalah 20.000. Nah, di sini bunga yang 2% tadi itu akan ditambahkan ke saldo uang yang tersimpan. Sehingga bulan berikutnya ia akan mendapatkan bunga atau bunga berganda. Gitu ya. Nah, kita susun program untuk mencetak jumlah uang yang akan diterimanya kembali setelah 10 bulan. Kita coba membuat, sebelum kita buat codingnya, kita buat ilustrasinya terlebih dahulu ya. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu ke Excel dulu ya supaya lebih cepat cara menghitungnya. Di sini saya sudah buat judul-judulnya dulu ya. Nah, jadi di sini bulan ke-1, bulan ke-I ya, bulan ke, terus ada pada awal bulan ke-nya ke-1 atau kedua dan seterusnya berapa. Di sini bunganya 2%, terus di akhir bulannya si nasabah akan mendapatkan saldonya berapa. Kita coba ilustrasikan ini bulan pertama ya, bulan pertama kan si nasabah nabung 1 juta ya, nasabah nabung 1 juta. Ntar saya buatkan ini dulu. Nasabah nabung 1 juta. Lalu, atau saya ini deh, ini ya. Oke. Ini saya geser dulu. Oke. Nah, nasabah nabung 1 juta. Nah, katanya di sini bahwa bunganya adalah 2%. Nah, berarti kita di kolom yang ini kita bisa menghitung bunganya terlebih dahulu ya. Berarti 2% itu kan 0,02 ya. Ini saya tulis dulu sama dengan 1 juta dikali bunga ya 0,02. Saya tekan tombol F4 dulu. Ini enter. Nah, jadi bunga di bulan pertama nasabah akan mendapatkan 20 juta. 20.000. Nah, berarti kalau misalnya di awalnya nabung 1 juta, lalu di bulan pertama dia dapat bunga 20.000, maka saldonya menjadi berapa? Menjadi 1 juta ditambah 20.000 kan gitu. Ya. 1 juta ditambah 20.000. 1 juta 20.000. Nah, selanjutnya di bulan kedua, kan artinya di bulan kedua si nasabah sudah punya saldo 1.020.000. Nah, maka bunga di bulan yang kedua tidak 20.000 lagi, berarti 2% dari 1.020.000. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan ya ini dikali bunganya. Nah, maka bunga di bulan kedua nasabah akan mendapatkan nilai 20.400.
Berarti saldo di bulan kedua dia menjadi saldo bulan kedua ditambah bunga bulan kedua. Jadi di bulan kedua si nasabah akan mendapatkan 1.040.400. Dan seterusnya sampai di sini mintanya adalah berapa total jumlah uangnya si nasabah itu selama 10 bulan. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal turunkan lagi aja. Nah, ya, ini bulan ke-10. Ini kita blok aja ke bawah. Oke, terus kita blok. Ini kita blok. Oke, nah maka ini uang si nasabah ya di bulan ke-10 totalnya mendapatkan 1.218.994. Nah, oke ya. Jadi ini kita sudah coba buat ilustrasinya, ya kita sudah buat ilustrasinya. Lalu kita tinggal menentukan variabelnya apa saja. Ya, ada variabel I ya untuk menentukan bulan, variabel U menentukan uangnya berapa, terus variabel bunga gitu ya 0,02 dan uangnya berapa. Jadi di sini sebenarnya hanya ada 3 variabel yaitu variabel I, U dan B ya. Atau ini saya tulis uang. Variabel uangnya, terus ini variabel bunganya ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam codingnya. Ya, kita masuk ke dalam codingnya. Ya. Include iostream.h include ponio.h void main buka kurung kurawal integer apa saja ada integer i ya titik koma. Nah lalu ini kan karena rupiah ya karena uang ya jadi kita pakainya long in atau boleh juga kalian pakai float atau boleh menggunakan double. Di sini uang sama bunga. Long in uang sama bunga. Di koma. Nah, lalu berikutnya kita kasih nilai awalnya uang itu berapa? Nilai awalnya 1 juta tadi ya. Nah, kita masukkan di sini uang sama dengan 1 juta. Nah, berikutnya baru kita buatkan perulangan supaya si sistem bisa menghitung setiap bulannya, gitu ya. Berarti kita menggunakan metode for. For I sama dengan kita mulai dari bulan pertama ya I sama dengan 1 dan di sini kan mintanya sampai 10 ya. Berarti I kurang dari sama dengan 10. I plus. Buka kurung kurawal. Nah, di sini kita kasih prosesnya ya B sama dengan 0,02 atau bunga sama dengan 0,02 dikali uang gitu ya. Bunga sama dengan 0,02 dikali uang. Ya. Nah, berarti di sini kita tulis bunga sama dengan 0,02 dikali uang. Lalu setelah itu apa lagi? Kita lihat di sini uang sama dengan uang plus bunga. Uang sama dengan uang plus bunga. Titik koma. Lalu kita tutup. Terus see out. Maka saldo bunga sama dengan tanda kutip, tanda siku. Di sini kita panggil uang ya. Kita panggil variabel uang. Catch. Oke, nah sudah selesai. Kita coba ya. Kita coba. Nih ya, maka saldo bunga 1 juta. Ini ya nominal belakangnya memang agak sedikit beda ya. Maka saldo bunga 1.218.991.
Oke, atau gini kita tambahkan, maka saldo bunga, maka saldo uang, maka saldo uang bulan ke, gitu ya, saya tulis ini ya, bulan ke, tanda kutip, tanda siku, I, tanda kutip, tanda siku, tanda kutip, ya, maka saldo uang bulan ke 11, maka saldo uang bulan kan 9. Berarti di sini saya tulis kurang 1 ya. Nah, bulan ke-10 sama dengan 1.218.991 ya. Sekarang kita coba misalnya kita mau menghitung saldo nasabahnya di bulan keempat. Benar nggak hasilnya segini? 1.082.432 ya. Berarti ini kita ganti aja menjadi 4. Nah, ya, 1.000.000, nih lihat ya, 1.082.432. Ini bulan keempat. Oke, berarti benar ya? Gitu ya? Paham ya? Nah, gimana Bu kalau misalnya bunganya bukan 2%, misalnya bunganya 5% gitu. Ya wes, berarti yang kalian ganti tinggal di sininya aja, 5. Gitu. Kita coba ya, lihat ya. 5 nih, enter. Akan berubah nih, kita coba lihat bulan keempat ya, ini bulan keempat. Maka hasilnya adalah 1.215.506. Ya, paham ya? Atau gimana Bu kalau misalnya bulan pertama bukan 1 juta, ya wes ini tinggal diganti uang yang awal pertamanya. Gitu ya. Oke, baik, itu untuk yang contoh soal yang pertama. Berikutnya ya, ini jadi nanti ini ya, codingnya adalah ini. Nah, berikutnya adalah kita lihat di contoh soal yang kedua. Seseorang meminjam uang 1 juta dengan bunga 2%-nya per bulan. Jadi setelah 1 bulan pertama, utangnya menjadi 1.020.000. Nah, pada akhir bulan pertama, ia harus mencicil 10%-nya dari utangnya, yaitu 102.000. Sehingga pada awal bulan berikut, sisa hutangnya 1.020.000 dikurang 102.000, ya, sama dengan 918. Ya. Jadi, minjem uang 1 juta, bunga, berarti 2% dari 1.020.000, maka angsuran 1 bulan pertama hutangnya menjadi 1.020.000. Ini hutang yang berbunga ya, semoga mudah-mudahan sekalian itu terhindar dari hutang ini ya. Oke, berikutnya pada akhir bulan pertama ia harus mencicil 10% nih dari utangnya, ya, yaitu 102.000. Baik, sekarang kita masuk ke ke logikanya ya. Ini sudah saya buat, ada bulan ke, hutang pada awal bulan, terus bunganya 2%, hutang pada akhir bulan, U sama dengan U plus B. Nah, ini ada cicilannya dan ini sisa hutangnya. Oke, kita coba ilustrasinya terlebih dahulu ya. Ini bulan pertama nih. Terus hutang awal bulan pertama kalinya itu adalah 1 juta. Nah, lalu bunganya berapa? Dari 1 juta, bunganya adalah sama kayak tadi cara menghitungnya ya, sama dengan 1 juta dikali ini. Nah, F4. Oke. Ya benar ya. Oke. Nah, terus hutang pada akhir di bulan pertama ini sama dengan ditambah 20.000. Nah, maka hutangnya beserta bunganya di bulan pertama menjadi 1.020.000 gitu ya. Nah, berikutnya cicilannya jadi berapa? Cicilan pada akhir yang harus dicicil gitu ya per bulannya. Katanya di sini 0,1 ya atau 10% pada akhir bulan kedua, ia harus mencicil 10% dari hutangnya gitu ya. Pada bulan kedua dia harus mencicil dari hutangnya. Nah, di bulan
pertama ini masih sama, yaitu 102.000. Oke, lalu sisa hutang pada akhir bulan ke satunya atau pertamanya, kan karena di sini bayarnya adalah, oh ini kok 102.000, sorry, 10% ya, 10% dari apa saldo hutangnya ya, sama dengan ini dikali 1,4. Oke. Nah, maka sisa hutang ini berarti tiap bulan ini harus bayar, bukan tiap bulan, di bulan pertamanya dia membayar 102.000. Maka sisa hutangnya jadi berapa? Ya, ini dikurang cicilan. Nah, maka sisa hutang di bulan pertama jadi 918. Oke, sekarang kita hitung bulan yang kedua. Maka kan bulan kedua jadi 918.000 ya. Nah, maka bunganya jadi berapa nih? Kita langsung geser aja ke bawah. Ya, 2% dari 918.000, bunganya 18.360. Maka hutangnya jadi berapa? Hutangnya yaitu 918.000 ditambah 18 918.000 ditambah 18.360. Ya, dia menjadi segini. Cicilannya jadi berapa? Cicilan di bulan kedua dia harus membayar 93.636. Maka saldonya menjadi saldo hutang ya atau sisa hutangnya menjadi 842.724 ya. Oke, sekarang kita apa namanya? Kita coba. Oke. Ini ya. Ini yang tadi ya, pada akhir bulan kedua hutangnya tambah bunga menjadi 936.360 nih ya. Benar ya. Oke, sekarang kita bisa langsung saja nih sampai bulan keberapa nih? Ke 10 ya. Di sini diminta 1 sampai 10 bulan. Oke, tinggal kita ini ya, geser. Nah, akhirnya sisa hutangnya di bulan ke-10 yaitu 425.037 ya. Oke, sekarang kita coba buat codingnya ya. Kita coba buat codingnya. Oke, kita pakai program yang ada saja. Berarti ini kita tinggal tambah, ini ada berapa variabel? Ada variabel I, uang, ya, variabel uang, variabel bunga, ya, bunga sama dengan 0,02 dikali 0%, gitu ya, 0,02 dikali bunga sama dengan 0,02 dikali uang atau uang dikali 2% gitu ya. Terus ini uang sama dengan uang plus bunga. Nah, ini cicilan ya, C-nya ini cicilan, ini uang sama dengan uang dikurang cicilan. Oke, baik. Berarti kita tambahkan apa? Variabel uang sudah ada, variabel bunga sudah ada, yang belum ada variabel cicilan. Kita tambahkan di sini variabel cicilan. Oke, lalu seperti biasa tadi, uangnya itu atau pinjamannya itu 1 juta ya. Oke, pinjamannya itu 1 juta atau bolehlah di sini, oke nggak apa-apa ya 1 juta. Terus for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 10. Nah, berikutnya bunga 0,02 dikali uang ya, bunga sama dengan 0,02 dikali uang. Lalu uang sama dengan uang plus bunga ini ya, uang plus bunga. Nah, berikutnya tambahkan lagi apa? Cicilan ya. Cicilan sama dengan, ini cicilannya kan 10%, berarti 0,1 dikali uang, ya, dikali uang. Terus tambahkan lagi yang ini, proses ini, uang sama dengan uang dikurang cicilan. Dikurang cicilan. Oke, selanjutnya sudah seperti ini, maka kita buatkan untuk mencetak apa namanya, perinan cicilan per bulannya yang harus dibayar itu berapa gitu ya. Jadi sial tanda siku cicilan
cicilan bulan ke gitu ya, tanda kutip, tanda siku, I, tanda siku, tanda kutip, sama dengan tanda kutip, terus kita panggil di sini cicilan. Titik koma, terus tutup kurung kurawal, si out, maka sisa hutang, bulan ke berapa gitu ya, di sini kita kasih ini udah selesai, kita coba jalankan. Make failed, apa yang salah? Cicilan. Nah, ini cicilan C-nya tuh. Karena di sini huruf besar ya, jadi kita huruf besar juga. Oke, oh ini dia menyamping, berarti kurang apa? NDL. Kita lihat ya. Nih, cicilan bulan ke-1 120.000. Nah, ini 120.000. 102.000. Cicilan bulan kedua 93636. Nih ya, 93636. Dan seterusnya 890 apa? Ini walaupun di angka digit yang terakhir agak beda nih gitu Bapak ya. Nah, sekarang kita lihat hutang bulan ke-10 jadi berapa? 425037 di sini 425038. Sama. Ya. Jadi begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat cicilan bulan ke-7 berapa? 61045. Ya, sama 61045. Oke, baik ya. Paham ya, seperti itu ya. Jadi penggunaan metode for atau looping itu bisa juga diaplikasikan dalam menghitung suku bunga dan bisa juga dalam menghitung angsuran-angsuran yang lain. Oke, baik. Semoga bisa dipahami. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.